Di balik gaya koboynya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ternyata sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terekam saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu yang lalu. Gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kerap menarik perhatian masyarakat. Di balik gaya koboinya ini, ternyata Menteri Purbaya juga merupakan sosok yang romantis terhadap istri. Momen romantis Menteri Purbaya bersama istri terlihat saat keduanya menghadiri acara serah terima jabatan Dewan Komisioner LPS beberapa waktu lalu. Setelah turun dari kendaraan, Purbaya sempat merangkul istrinya sambil memperkenalkan istrinya ke awak media dan berkata, "Bini gua." Bahkan video tersebut juga ia unggah ke akun media sosialnya dengan menambah beberapa foto berduanya dalam sejumlah momen. Sementara itu, ada momen menarik saat Menteri Purbaya sidak ke Bea Cukai Tanjung Priuk, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Menteri Purbaya dengan penuh canda bertanya makna lencana yang terpasang di seragam Bea Cukai yang ia kenakan. Ini makin banyak patroli laut, Pak. Apa nih? Patroli laut. Patroli kapal patroli tadi, Pak. Oh, ini itu narkotik. Ini anjing pelacak. Oh, tuh. Kita punya anjing pelacak. Iya. Oh, tapi nggak ke kandang ya? Iya. Saya pakai ini. Kan saya nggak ada ngomong sama anjing. Pembinanya, Pak. Pembinanya. Pemandu, Pak. Bapak bisa ngomong pemandu. Iya. Makanya anjing takut. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menteri Keuangan, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelola Investasi Danantara. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Superholding BUMN Danantara telah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta dukungan dari APBN. Meski hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah melainkan urusan BUMN. Saya nggak tahu, katanya itu kan sudah dikelola oleh Danantara kan. Danantara udah ngambil 80 triliun lebih dividen dari BUMN. Harusnya mereka beres dari situ aja. Malah bisa bagus kalau mereka bisa beres dari situ. Jadi kalau KPBN agak lucu karena untungnya ke dia, susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil semua gitu. Sementara itu, pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH tidak seharusnya dibebankan kepada APBN. Menurut Menteri Keuangan, tanggung jawab pengelolaan utang tersebut berada di bawah Badan Pengelolaan Investasi Danantara. Ya, pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate. Mulai Oktober tahun ini, program makan bergaji diluncurkan bagi para fresh graduate. Gajinya pun sebesar upah minimum provinsi. Lulusan baru perguruan tinggi atau fresh graduate mulai bulan Oktober tahun ini bisa sedikit bernafas lega. Pemerintah akan meluncurkan program magang berbayar selama 6 bulan. Dalam program ini, peserta juga memiliki kesempatan direkrut menjadi pegawai tetap di perusahaan tempat mereka magang. Dan di Kemenaker itu terkait dengan program magang, ya. Jadi yang terkait dengan program magang, kami persiapkan program magang itu akan dimulai 15 Oktober. Jadi platformnya platform siap kerja. Mulai tanggal 15 Oktober 2025, lulusan baru perguruan tinggi bisa mendaftar melalui website yang dituju Kemenaker.
Magang dilaksanakan selama 6 bulan dan berlaku bagi lulusan baru perguruan tinggi D3 atau S1 maksimal 1 tahun setelah kelulusan. Sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk program ini, pemerintah menganggarkan biaya sebesar 198 miliar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun ini terdapat 7,28 juta pengangguran. Setengah dari angka itu adalah pencari kerja Gen Z. Diharapkan program magang berbayar ini bisa menjadi solusi bagi generasi muda untuk mendapat pekerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi akan memanggil pasangan pengantin kakek berusia 74 tahun dan wanita berusia 24 tahun untuk dimintai keterangan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan. Pemanggilan merupakan tindak lanjut dari laporan 2 warga Pacitan yang menduga bahwa cek senilai 3 miliar tersebut adalah palsu. Usai menerima laporan terkait dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah yang dijadikan mahar pernikahan, Polres Pacitan berencana memanggil sejumlah pihak. Polisi menyebut sejumlah pihak yang akan dipanggil terdiri dari mempelai wanita dan keluarganya, serta mempelai pria pemberi mahar. Selain kedua belah pihak mempelai, polisi juga berencana memanggil saksi ahli untuk memeriksa keaslian cek tersebut. Bahwa kami akan memanggil beberapa pihak yang terkait, diantaranya yaitu pihak dari keluarga perempuan, kemudian dari mempelai wanita, dan juga yang dilaporkan adalah saudara Tarman. Dan nanti kemudian juga kami akan meminta keterangan saksi ahli apakah kemudian perkara ini bisa dilanjutkan sampai ke persidangan. Sebelumnya 2 warga desa Bandar Pacitan bernama Muhammad Nur Ikhwan dan Wisnu Aji Hernama melaporkan dugaan cek palsu senilai 3 miliar rupiah ke Polres Pacitan. Pihak terlapor adalah Tarman, kakek berusia 74 tahun yang baru saja menikah dengan Sela Arika, wanita berusia 24 tahun warga Jeruk, Kecamatan Bandar, Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Sebelumnya, pemirsa, pernikahan kakek berusia 74 tahun dengan gadis muda berusia 24 tahun viral di media sosial. Tak hanya karena perbedaan usia, mahar fantastis 3 miliar rupiah juga membuat warganet tercengang. Bahkan Sela Arika dengan mas kawin cek senilai 3 miliar rupiah. Inilah rekaman video akad nikah Sutarman, kakek berumur 74 tahun, dan Sela Arika yang berusia 24 tahun. Akad nikah berlangsung di rumah mempelai wanita di Desa Jeruk, Pacitan. Cek senilai 3 miliar rupiah. Saat akad nikah, sang kakek menyerahkan selembar cek senilai 3 miliar rupiah. Tak hanya itu, semua tamu undangan yang datang mendapat uang saku Rp100.000 per orang. Tarman, pengantin pria warga Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, dikabarkan adalah pengusaha cengkeh kaya raya. Video akad nikah dengan mahar fantastis ini viral di media sosial. Namun, belakangan muncul kabar cek mahar itu kosong dan pengantin prianya kabur. Namun keluarga Sela membantah bahwa pengantin kabur. Kedua pengantin tengah berbulan madu di Wonogiri, Jawa Tengah. Namanya mahar yang 3M itu betul ya Pak ya? Betul Pak, itu betul. Itu sudah ada uangnya di bank Pak ya? Iya Pak. Isu-isu yang beredar itu yang selama ini di TikTok kurang benar ya Pak ya? Kurang benar, itu kurang benar. Tidak tahu sebenarnya, yang tahu istri saya Pak. Saya niat baik sama istri, masih menjadi satu dalam arti tidak melarikan diri dan tidak pisah sama istri gitu Pak. Ya. Sudah ada pencairan Bu dari? Ya kalau masalah itu saya nggak tahu. Masalahnya ini kan sedang pergi. Oh, kemungkinan juga mencairkan Bu ya? Itu yang nggak tahu juga gitu. Gimana Bu? Kalau sampai detik ini belum ada yang diterima. Gitu, intinya. Karena viral di media sosial, polisi pun turun tangan untuk menyelidiki kasus tersebut. Kita koordinasi dengan pihak keluarga, kepergiannya kedua mempelai itu berdua, jadi mempelai laki-laki dan perempuan pergi kedua seizin
dapat restu dari kedua orang tua. Dan ini tadi barusan dikomunikasikan lewat video call juga aman-aman lancar. Pihak mempelai wanita berharap cek itu benar dan uangnya bisa dicairkan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.